Bab 839. Monster menjadi gila. Paviliun pengamat bintang dan paviliun pemetik bintang berada di satu sisi kiri dan satu lagi di kanan. Dua paviliun timur dan barat adalah dua dari bangunan besar yang paling mencolok di luar sekte Wendao, seperti landmark. Setelah paviliun pemetik bintang runtuh dalam gelombang monster, jangankan sekte Wendao, seluruh dunia tersembunyi akan terguncang. Ini adalah bagian dari rencana gila Eric Kin. Lokasinya lebih dekat ke paviliun pemetik bintang, jadi Eric Kin berlari langsung menuju paviliun pemetik bintang. Apa yang dilakukan anak itu? Pada saat ini, Yontono Zhao sedikit terkejut melihat sosok Eric Kin berlari liar dari paviliun pengamat bintang. Apakah anak ini ingin melarikan diri ke paviliun pemetik bintang, tapi dia terlalu banyak berpikir. Kata Zai Su. Tidak, kalian lihat ke pegunungan di belakang. Kuantum tiba-tiba berteriak dengan aneh. Beberapa orang melihat jauh dan melihat asap dan debu mengepul dari pegunungan di belakang Eric Kin. Kulit mereka berubah karena syok. Gelombang monster. Kenapa gelombang monster ini ada di sini? Zai Su terkejut. Bajingan ini, apakah ingin menarik monster untuk menyerang sekte Wendao? Berani sekali. Kuantum juga sangat marah. Sekte Wendao tidak akan mengurusi gelombang monster, terutama gelombang monster kecil, tetapi jika gelombang monster itu menyerang istana peri, terutama ketika ada banyak tamu terhormat, masalah ini akan menjadi masalah besar. Kenapa panik? Ada formasi yang kuat di luar istana peri, dan gelombang monster tidak bisa masuk. Yontono Zhao bersenandung, dan berkata dengan suara tenang, Zai Su, pergi dan atur agar para murid menjaga paviliun pemetik bintang, sekaligus memperkuat formasi. Ya, Tuan Muda. Zai Su melengkungkan tangannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir, sekte Wendao sudah lama mengatur formasi untuk mengatasi gelombang monster, dan tidak bisa dipecahkan, kata Yontono Zhao kepada Kuantum. Ya, aku dibuat kacau untuk sementara waktu. Kuantum juga dengan cepat tertawa. Jika anak ini benar-benar mencoba mengusir serigala dan menelan harimau, maka dia ditakdirkan untuk mati di luar paviliun pemetik bintang. Yontono Zhao mencibir. Di luar paviliun pemetik bintang, Eric Kin datang mendekat. Tirai tipis perlahan muncul, menghalangi jalannya. Formasi spiritual penjaga. Eric Kin sudah menduga ini, dan mencibir di dalam hatinya. Dia mengulangi trik lamanya dan sekali lagi melepaskan formasi kabut spiritual, sehingga area tempat dia berada tertutup kabut putih. Trik apa yang akan dimainkan anak itu? Zai Su, yang sudah terlanjur bergegas ke sini, mau tidak mau mengernyitkan alisnya melihat kabut putih di depan formasi. Tapi kabut membentengi kerohanian, dan Zai Su tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Eric Kin. Jangan khawatir tentang dia, kalian menjaga setiap posisi, begitu monster mendekat, bunuh mereka. Zai Su berteriak kepada murid-murid di sekitarnya sekte Wendao. Murid-murid itu tampak bermartabat, mereka tidak lagi bersikap santai seperti saat menertawakan para pejuang di luar dunia. Mereka berkeringat di dahi dan berdiri di berbagai posisi paviliun pemetik bintang. Gemuruh. Bumi mulai bergetar hebat, dan monster-monster melewati beberapa gunung. Apalagi dengan pancingan pil pemancing siluman Eric Kin kali ini, mata monster membara, dan hasrat di dalam hatinya pun meningkat. Jangan panik, ada formasi ini, mereka tidak bisa masuk. Melihat monster hitam itu, kulit kepala Zai Su mati rasa, tapi dia berteriak. Dalam sekejap mata, monster mendekat. Di mata semua orang, itu berubah menjadi gelombang air, menutupi langit dan matahari, menutupi seluruh dunia, tanpa akhir terlihat. Murid sekte Wendao berteriak, memberanikan diri, dan mulai menggunakan berbagai metode untuk menyerang monster itu. Tempat formasi kabut putih Eric Kin berada, juga dihamburkan oleh nafas monster-monster dalam sekejap.
Tetapi saat ini, tidak ada yang berminat untuk memperhatikan Erikin. Tapi Zai Su meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya. Erikin sepertinya akan mati di bawah injakan monster. Tuan Muda Qin. Di lereng gunung yang jaraknya puluhan mil, formasi tersembunyi yang diletakkan Erikin sebelum pergi masih berfungsi. Chuan Sue dan yang lainnya berdiri dalam formasi, menyaksikan monster-monster dengan jumlah yang lebih mencengangkan dari sebelumnya, bergegas ke paviliun pemetik bintang. Mereka tidak bisa menahan diri menarik nafas, diam-diam mengkhawatirkan Erikin. Terutama setelah kabut putih menghilang, seseorang menunjukkan ekspresi putus asa. Beberapa pejuang bahkan memiliki mata merah dan mengepalkan tangan, mengira Erikin telah mati untuk melindungi mereka. Jangan khawatir, kekuatan Tuan Muda Qin sudah jelas bagi semua orang. Dia pasti tidak akan mati, dia sudah melakukan ini, dia sudah memiliki rencananya. Chuan Sue mau tidak mau berteriak, melihat pesimisme semua orang. Ya, Tuan Muda Qin bisa menahan gelombang monster bersama kita, dia tidak akan mati begitu saja. Seseorang gelisah. Lihat, Tuan Muda Qin pasti akan menciptakan keajaiban lagi. Chuan Sue mengertakkan giginya. Meski sama-sama cemas, dia tetap menatap ke arah gelombang pasang binatang itu. Semua orang menunggu, sosok Erikin muncul kembali. Seperti yang semua orang duga, Erikin telah tiba di paviliun pemetik bintang. Formasi pelindung Sekte Wendao memang sangat kuat, hanya beberapa detik sebelum datangnya gelombang raksasa, Erikin akhirnya bisa memecahkan formasi. Semua ini berkat formasi telah dipersiapkan untuk para monster itu. Jadi Erikin tidak bisa secara langsung memancing masuk monster-monster itu ke paviliun pemetik bintang ini, tetapi dia sudah memikirkan metode lain. Kamu siapa? Seorang murid Sekte Wendao terkejut ketika melihat orang asing itu tiba-tiba muncul. Erikin tidak berekspresi. Reiki terbang dan menjatuhkan murid itu ke tanah. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Erikin mengeluarkan pil pemancing siluman dalam jumlah besar lagi. Kali ini dia menghancurkan semuanya dengan satu tangan. Dalam sekejap, aroma yang kaya menyebar. Erikin meraih dengan telapak tangannya, memadatkan nafas menjadi bola, dan kemudian mengirimkannya ke satu tempat. Nafas yang sangat menggoda para monster-monster ini segera mengikuti sebuah lubang kecil formasi penjaga yang dihancurkan oleh Erikin dan keluar dari formasi tersebut dan menembus hidung monster-monster yang menyerang. Ho. Darah tubuh mendidih seketika, dan matanya memerah. Merasa gila oleh nafas ini, monster-monster itu meraung, dan mereka semua jatuh ke dalam hiruk-pikuk. Seekor monster sapi bergegas menuju formasi dengan gila, mengabaikan serangan para murid itu. Sepasang tanduk tajam dengan liar menabrak formasi. Pada saat yang sama, monster terbang di langit seperti ngengat yang melawan api, satu persatu dengan keras menghantam area yang sama. Bau monster jauh lebih tajam daripada bau manusia. Mereka dapat melihat bahwa bau godaan berasal dari sini, jadi mereka tidak menyerang di tempat lain sama sekali. Dengan bantuan monster yang langsung menabrak dengan tubuh, beberapa monster yang pandai serangan jarak jauh pun menyemprotkan racun, api, paku, dan objek lainnya, dan terus menyerang. Tiba-tiba saja, cahaya formasi tersebut berkelebat terus-menerus dan bergoyang. Apa yang terjadi? Mengapa monster-monster ini menyerang ke sini? Di paviliun pemetik bintang, Zai Su terlihat masam, menggaruk kulit kepalanya dan tidak mengerti mengapa. Lagi pula, ada terlalu banyak monster, dan dengan sejumlah besar aura tertutup, dia tidak bisa mengetahui bahwa ada masalah dengan baunya. Jadi Zai Su hanya bisa memobilisasi murid-muridnya dan berkonsentrasi pada area itu. Dan saat ini, di mana pelanggaran pil pemancing siluman yang paling beraroma adalah monster landak dengan badan yang sedikit lebih kecil, mengendus baunya, terus-menerus menyerang formasi di sini.
bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.